di tahun 2023 ini akan ada isu resesi, sebenarnya sih kita sudah pernah menjalaninya dan saat ini kita di kondisi yang baik-baik saja gitu. Buat teman-teman yang baru join, selamat datang di Dialog Karirmu dari Makari University. Hari ini kita bareng-bareng bakalan bahas nih, diskusi bareng dengan tema anti panik hadapi resesi, atur keuangan dengan strategi. Nah, teman-teman udah lihat nih narasumber kita ya, Ibu Erlina Juwita. Harusnya liburan nih kita ya. Iya, bener. Tapi nggak apa-apa, Cuaca Bu. Sebelum kita liburan, kita cuaca mesti dapat ilmu dulu tuh. iya, nanti deh. Bu Erlina ini adalah seorang founder dari Cerdas Keuangan yang sebelumnya itu berkuliah di UPN Veteran Jakarta, jurusan Finance Management. Bener nggak sih isu resesi global 2023 ini masih hot banget ya dibicarakan ya? Tapi kan kita inget Ya, juga hot Bu banget. Sri Mulyani kan pernah bilang kan ya Zul ya, bahwa sebenarnya Indonesia nih nggak akan mengalami resesi separah yang dialami oleh negara maju. Bener nggak sih? Emangnya seberapa kuat gitu Indonesia menghadapi resesi global ini? Resesi global itu adalah penurunan pada sektor ekonomi yang berkepanjangan secara global dalam satu periode. Nah, ini terjadi karena adanya krisis keuangan, krisis pangan, dan energi global yang memang saat ini ditambah dengan tekanan inflasi, sehingga menjadikan dunia ini dibayangi dengan ancaman resesi. Dan kita lihat, kita juga sebenarnya di tahun 2020 ini, 2020 yang lalu ya, 2 tahun yang lalu sebenarnya kita sudah mengalami resesi, bahkan 3 kali berturut-turut GDP kita minus gitu ya. Jadi kalau seandainya di tahun 2023 ini akan ada isu resesi, sebenarnya sih kita sudah pernah menjalaninya dan saat ini kita di kondisi yang baik-baik saja gitu ya. Bahkan kalau kita lihat by data, untuk inflation rate kita di negara-negara G20, di antara negara-negara G20 ini kita adalah masuk ke dalam 10 yang memang terkendali ya. Bahkan bukan 10, bahkan di kisaran 6 besar yang memang terkendali inflasinya. Gimana nih cara kita untuk menghadapi isu resesi global itu dari sisi keuangan? Seperti apa? Apa yang bisa kita lakukan? Pertama-tama kita buat financial planning-nya dulu untuk menghadapi 2023. Ini seperti kita membangun sebuah rumah gitu. Jadi kalau kita ingin merencanakan keuangan, kita bayangkan aja sedang membangun sebuah rumah gitu ya. Yang diperlukan adalah pertama pondasinya dulu nih. Bagaimana arus kasnya yang setiap bulan itu ada, kita catat, atau misalnya setiap bulan itu ada, itu seperti apa? Apakah masih negatif atau sudah positif? Nah, pondasi keuangan yang baik itu salah satunya adalah punya arus kas yang positif. Dan kedua adalah kondisi aset dan utang yang sehat. Baru deh kita bangun atapnya. Kita lakukan investasi ya, kita lakukan investasi dengan cara diversified gitu. Jadi kita melakukan investasinya itu kita sebar ke beberapa instrumen. Kalau memang masih pemula nggak apa-apa, 1 atau 2 instrumen dulu nggak apa-apa, tergantung dari profil resikonya. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu sumber income aja gitu ya. Nah, kemudian cara mengelola income-nya saat menghadapi resesi seperti apa nih? Saya akan kasih study case sedikit ya teman-teman ya. Ini kan baru aja bekerja pada perusahaan multimedia. Dan Niken mendapatkan income 5 juta per bulan. Nah, Niken ini ingin mengumpulkan modal usaha sehingga 3 tahun ke depan dia bisa mencapai 50 juta untuk modal usahanya dia gitu ya. Pertanyaannya sekarang gimana nih caranya supaya Niken dapat mengelola income-nya sehingga nanti modal usahanya bisa terkumpul 3 tahun ke depan. Nah, pada saat saya aplikasikan ini di OS Plan Calculator,
pada saat dihitung ternyata, untuk kalkulator investasinya itu sendiri ternyata belum tercapai. Karena apa? Karena pada saat dihitung dengan periode investasi bulanan, setoran awalnya 0, setoran berkalanya 1 juta, jangka waktu investasinya 3 tahun, dan ekspektasi tingkat bunga investasinya itu 6%. Begitu kita hitung, hasilnya hanya 39.336.105 gitu. Sekarang gimana caranya supaya Niken bisa capai target, supaya hasilnya 50 juta gitu ya. Itu kan masih kurang beberapa belas juta lagi ya. Alternatifnya ada 3. Yang pertama, Niken harus menambah setoran awal. Yang kedua, Niken akan menambah jangka waktu investasinya dari yang 3 tahun jadi berapa tahun gitu misalnya, nambah lagi. Atau yang ketiga nih, mencari alternatif investasi lain yang imbal hasilnya itu lebih besar. Wah, terima kasih banyak nih Ibu Erlina. Aku udah banyak Ya, catatan sama-sama. banget nih Bu. Nah dari Kak Yuda Fitra nih, dia bertanya Bu, Ya, terkait resesi yang akan terjadi 2023, saya penasaran, apakah dalam sektor perbankan akan sangat berpengaruh oke. dalam penyimpanan dan peminjaman keuangan Bu? Apakah bank akan resist dalam menghadapi Ya, tahun depan? memang saat ini perlu diwaspadai juga karena tidak menutup kemungkinan buat bank yang kesulitan sehingga berpotensi jadi bank gagal itu terutama untuk bank-bank kecil buku 1 ya teman-teman ya. Ingat ya buku 1. Kita kan ada bank buku 1, buku 2, buku 3 gitu ya. Yang cenderung pembiayaan ini dominan di sektor UMKM yang terdampak resesi. Gitu kan. Nah, ini perlu kita waspadai ya, perlu kita waspadai. Tetapi kalau seandainya teman-teman ini sudah ada dananya pada bank-bank yang memang sudah besar gitu ya, apalagi di bank buku 3 seperti itu, nggak usah khawatir karena saat ini perbankan nasional sudah lebih tertata dengan baik dan dia punya daya tahan dalam menghadapi resesi ekonomi dibandingkan saat waktu krisis yang lalu-lalu gitu. Apakah ada tips dan trik agar mahasiswa bisa merdeka secara finansial sejak kuliah? Mungkin boleh langsung dijawab, Bu. Iya, boleh dong gitu kan. Merdeka finansial sejak kuliah pasti bisa dong ya kan. Gimana caranya nih sekarang? Ini saya appreciate dulu nih Regina Marta Dwi Ananda. Sejak kuliah udah mikirin gimana nih caranya bisa merdeka secara finansial gitu kan. Cerdas gitu ya. Jadi CERDAS. Ada CERDAS. Ada 6 ya. Ada 6 ya. Jadi C-nya itu adalah cek kondisi keuangan. Kondisi keuangannya sudah sehat, kita kendalikan expense gitu. Kita kendalikan pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu. Kemudian R, rutin berinvestasi. Kalau rasio dana daruratnya udah oke, rasio utangnya udah sehat, kita rutin berinvestasi. Kemudian D, yaitu tadi ya dana darurat, jangan sampai ketinggalan. Kemudian A-nya adalah aset alokasi nih. Kalau investasinya udah jalan, dana daruratnya udah terkumpul, utangnya udah aman, tinggal kita lakukan aset alokasi. Jadi aset-asetnya itu yang terdiri dari aset liquid, aset investasi, dan aset personal, kita buat alokasi sehingga aset investasinya bisa lebih banyak daripada aset personalnya gitu. S-nya adalah saving for the rainy day. Jadi jangan lupa resesi ataupun nggak resesi, saving atau investing itu tetap jalan, jangan dilupakan. Malah kalau bisa ya, karena UMP tahun 2023 ini akan naik ya, dari 4,6 jadi 4,9 sekian gitu ya. Berarti kan ada extra money sebesar di kisaran 300 juta. Nah, itu bisa teman-teman lakukan untuk investasi. Jadi bisa untuk nambah persentase investasinya.